Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Propos, selamat jumpa kembali dengan kami. Semoga tayangan tentang sejarah dari Propos dapat menjadi referensi untuk Sobat semua. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe, like dan share-nya dari Sobat semua, agar kami dapat terus semangat membuat video tayangan-tayangan bersejarah. Sejarah pembedahan. Pembedahan adalah cabang kedokteran yang berhubungan dengan manipulasi fisik struktur tubuh untuk mendiagnosis, mencegah, atau menyembuhkan suatu penyakit. Ambroise Paré, seorang ahli bedah Prancis pada abad ke-16, menyatakan bahwa melakukan pembedahan adalah menghilangkan apa yang tidak berguna, memulihkan apa yang telah terkilir, memisahkan apa yang telah bersatu, menggabungkan apa yang telah terbagi dan memperbaiki cacat-cacat pada tubuh. Ekstraksi batu kegilaan atau penyembuhan kebodohan oleh Hieronymus Bosch. Sejak manusia pertama kali belajar cara membuat dan menangani peralatan, mereka telah menggunakan bakat mereka untuk mengembangkan teknik bedah yang semakin canggih dari sebelumnya. Namun, hingga terjadinya revolusi industri, ahli bedah tidak mampu mengatasi tiga kendala utama yang telah menghantui profesi medis sejak masa pertumbuhannya: pendarahan, rasa sakit, dan infeksi. Kemajuan dalam bidang ini telah mengubah pembedahan dari sebuah seni yang berisiko menjadi sebuah disiplin ilmu yang mampu mengobati banyak penyakit dan kondisi. Asal-muasal pembedahan. Teknik bedah pertama dikembangkan untuk mengobati cedera dan trauma. Kombinasi studi arkeologi dan antropologi memberikan wawasan tentang teknik-teknik yang jauh lebih awal untuk menjahit luka, mengamputasi anggota tubuh yang tidak dapat diselamatkan, dan mengeringkan serta membakar luka terbuka. Banyak contoh yang ada. Beberapa suku Asia menggunakan campuran sendawa dan belerang yang ditempelkan pada luka dan dibakar untuk membakar luka. Orang Dakota menggunakan duri dari bulu yang menempel pada kandung kemih hewan untuk menyedot bahan bernanah. Penemuan jarum dari zaman batu tampaknya menunjukkan bahwa jarum tersebut digunakan untuk menjahit luka, yaitu suku Masai menggunakan jarum akasia untuk tujuan yang sama, dan suku-suku di India dan Amerika Selatan mengembangkan metode cerdik untuk menutup luka ringan dengan menggunakan rayap atau skarab yang menggigit tepi luka lalu memelintir leher serangga, membiarkan kepala mereka menempel kaku seperti staples. Trepanasi. Operasi tertua yang buktinya ada adalah trepanasi atau juga dikenal sebagai trepanning, trepanation, trepanning atau bore hole, di mana sebuah lubang dibor atau dikikis ke dalam tengkorak untuk mengekspos dura mater untuk mengobati kesehatan masalah yang berhubungan dengan tekanan intrakranial dan penyakit lainnya. Dalam kasus luka di kepala, intervensi bedah dilaksanakan untuk menyelidiki dan mendiagnosis sifat luka dan tingkat dampaknya. Sementara serpihan tulang dihilangkan, sebaiknya dengan pengikisan diikuti dengan prosedur dan perawatan pasca operasi untuk menghindari infeksi dan membantu proses penyembuhan. Bukti telah ditemukan pada sisa-sisa manusia prasejarah dari zaman Proto-Neolitikum dan Neolitikum dalam lukisan gua, dan prosedur ini terus digunakan hingga catatan sejarah dijelaskan oleh penulis Yunani kuno seperti Hippocrates. Dari 120 tengkorak prasejarah yang ditemukan di salah satu situs pemakaman di Prancis bertanggal 6500 sebelum Masehi, 40 diantaranya memiliki lubang trepanasi. Falk Hansen, seorang dokter dan sejarawan Swedia, menegaskan bahwa penggalian tepian sungai Dnieper oleh Soviet pada tahun 1970-an menunjukkan adanya trepanasi pada zaman Mesolitikum sekitar tahun 12.000 sebelum Masehi. Sisa-sisanya menunjukkan keyakinan bahwa trepanning dapat menyembuhkan serangan epilepsi, migrain, dan gangguan mental tertentu. Terdapat bukti signifikan mengenai penyembuhan tulang tengkorak pada kerangka prasejarah, yang menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang menjalani operasi selamat dari operasi tersebut. Dalam beberapa penelitian, tingkat kelangsungan hidup pasien melampaui 50%. Amputasi. Operasi amputasi tertua yang diketahui dilakukan di Kalimantan sekitar 31.000 tahun yang lalu. Operasi ini melibatkan pengangkatan sepertiga distal tungkai bawah kiri. Orang tersebut selamat dari operasi tersebut dan hidup selama 6 hingga 9 tahun berikutnya.
Ini adalah satu-satunya operasi amputasi yang diketahui dilakukan sebelum transisi pertanian Neolitikum. Amputasi tertua berikutnya dilakukan sekitar 7.000 tahun yang lalu pada seorang petani di Perancis yang lengan kirinya telah diangkat melalui amputasi. Pengaturan tulang. Contoh patah tulang yang telah disembuhkan pada tulang manusia prasejarah, yang menunjukkan pemasangan dan belat telah ditemukan dalam catatan arkeologi. Di antara beberapa perawatan yang digunakan oleh suku Aztec, menurut teks Spanyol selama penaklukan Meksiko, adalah pengurangan tulang yang patah. Tulang yang patah harus dibidai, dipanjangkan dan disesuaikan. Dan jika ini tidak cukup, sayatan dibuat di ujung tulang, dan sebatang pohon cemara dimasukkan ke dalam rongga medula. Pengobatan modern mengembangkan teknik serupa pada abad ke-20 yang dikenal sebagai fiksasi medular. Anestesi. Sepanjang sejarah yang tercatat, upaya untuk menghasilkan keadaan anestesi umum dapat ditelusuri kembali ke tulisan-tulisan bangsa Sumeria kuno, Babilonia, Asyur, Mesir, India, dan Cina. Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan dalam bidang anatomi dan teknik pembedahan selama masa Renaissance, pembedahan tetap menjadi pengobatan pilihan terakhir karena rasa sakit yang terkait dengannya. Namun, penemuan ilmiah pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 membuka jalan bagi pengembangan teknik anestesi modern. Pada akhir abad ke-19, dua kemajuan besar memungkinkan terjadinya transisi ke bedah modern, pengembangan dan penerapan teknik antiseptik sebagai hasil dari teori kuman penyakit, yang mengurangi angka morbiditas dan mortalitas, dan kemajuan dalam bidang farmakologi dan fisiologi yang menyebabkan terjadinya transisi ke bedah modern. Pengembangan anestesi umum dan pengendalian nyeri. Pada abad ke-20, keamanan dan kemanjuran anestesi umum semakin ditingkatkan dengan penggunaan rutin intubasi trakea dan teknik manajemen jalan napas yang canggih, pemantauan, dan agen anestesi baru dengan karakteristik yang lebih baik. Program pelatihan standar untuk ahli anestesi dan perawat anestesi muncul pada periode ini. Selain itu, penerapan prinsip ekonomi dan administrasi bisnis pada layanan kesehatan di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 menyebabkan diperkenalkannya praktik manajemen, seperti transfer pricing, untuk meningkatkan efisiensi ahli anestesi. Era awal modern. Ada beberapa kemajuan penting dalam seni bedah selama periode ini. Andreas Vesalius tahun 1514 sampai tahun 1564, profesor anatomi di Universitas Padua, adalah tokoh penting dalam transisi Renaissance dari kedokteran klasik dan anatomi berdasarkan karya Galen ke pendekatan empiris pembedahan langsung. Risalah anatominya De Humani Corporis Fabrica mengungkap banyak kesalahan anatomi di Galen dan menganjurkan agar semua ahli bedah harus berlatih dengan melakukan pembedahan praktis sendiri. Tokoh penting kedua di era ini adalah Ambroise Pierre tahun 1510 sampai tahun 1590, seorang ahli bedah tentara Prancis dari tahun 1530-an hingga kematiannya pada tahun 1590. Praktek membakar luka tembak di medan perang adalah menggunakan minyak mendidih, sebuah prosedur yang sangat berbahaya dan menyakitkan. Pierre mulai menggunakan emolien yang tidak terlalu mengiritasi, terbuat dari kuning telur, minyak mawar, dan terpentin. Ia juga menjelaskan teknik yang lebih efisien untuk ligasi pembuluh darah yang efektif selama amputasi. Pada abad yang sama, Eleno de Cespedes mungkin menjadi ahli bedah wanita, transgender, atau intersex pertama di Spanyol, dan mungkin di Eropa. Tokoh awal penting lainnya adalah ahli bedah Jerman Wilhelm Fabry tahun 1540 sampai tahun 1634, bapak bedah Jerman, yang merupakan orang pertama yang merekomendasikan amputasi di atas area gangren, dan menggambarkan turniket mesin kerek atau tongkat puntir. Istri dan asistennya yang berasal dari Swiss, Marie Collinet tahun 1560 sampai tahun 1640 meningkatkan teknik operasi caesar, memperkenalkan penggunaan panas untuk melebarkan dan merangsang rahim selama persalinan. Pada tahun 1624 ia menjadi orang pertama yang menggunakan magnet untuk menghilangkan logam dari mata pasien.